Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami masuk dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Allah Bapa di surga, anugerahkanlah kami Roh Kudus untuk menuntun kami, memampukan, memahami, terlebih melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Matius 26 ayat 14 sampai 16 demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Melalui bacaan ini kita merenungkan dengan tema jangan berkhianat kepada siapapun dan karena apapun. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang suka dengan yang namanya pengkhianatan. Mengapa? Karena pengkhianatan adalah karakter jelek, berupa ketidaksetiaan dan keegoisan. Yudas Iskariot merupakan satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Dalam kelompok Yesus, ia menjabat sebagai bendahara, namun dirinya bukan bendahara yang baik karena kerap mencuri uang untuk kebutuhan pribadi. Alkitab menceritakan Yudas Iskariot berkhianat dengan menyerahkan Tuhan Yesus Kristus kepada imam-imam seharga 30 keping perak. Menurut Ishak Sugianto tahun 2021 dalam bukunya berjudul Paradoks Iman Kristen, Yudas Iskariot menyesal telah mengkhianati Yesus, sehingga ia mendatangi pemuka agama Yahudi untuk mengembalikan 30 keping uang perak yang dia terima sebagai upah pengkhianatannya. Para pemuka agama tidak menerima uang tersebut, sehingga dengan hati yang penuh penyesalan, Yudas melemparkan uang itu ke bait suci. Penyesalan Yudas Iskariot tidak disertai dengan pertobatan. Sekali lagi, penyesalan Yudas Iskariot tidak disertai dengan pertobatan. Ia justru membiarkan keputusasaan menguasai dirinya. Yudas Iskariot akhirnya bunuh diri dengan menggantungkan diri pada sebatang pohon. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jangan pernah berkhianat karena Tuhan benci dengan pengkhianatan. Dan pastinya orang yang suka berkhianat tidak mungkin diberkati Tuhan. Mengapa? Karena tidak mencerminkan sifat kesetiaan yang merupakan karakter Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap orang yang dikasihinya, sekalipun mereka seringkali tidak setia kepadanya. Tidak pernah pula ia mengingkari janji yang dibuatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan pernah berkhianat, karena orang yang pernah berkhianat akan gampang berkhianat lagi. Jangan pernah mengkhianati orang lain, seperti apapun ketekanan yang sedang kita hadapi. Jangan pernah berkhianat kepada siapapun dan untuk apapun. Peganglah sekuat-kuatnya setiap rahasia, janji, dan kepercayaan yang telah dibuat. Kalau kita sendiri tidak mau dikhianati, jadilah pribadi yang setia dan tulus hingga akhir. Ingat, kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun dapat hancur dalam sekejap karena pengkhianatan. Roh Kudus memampukan kita menjadi pribadi yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang menjadi berkat bagi sesama. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dengar. Anugerahkanlah kami kuasa-Mu ya Bapa,
agar kami menjadi pribadi yang baik, setia, tidak egois, apapun situasi, keadaan kami, tidak pernah berkhianat kepadamu. Biarlah iman percaya kami bahkan tidak tergoyahkan oleh apapun, sesulit apapun, penderitaan apapun, pergumulan apapun yang ada pada kami. Janganlah kami menjauh meninggalkan Engkau ya Bapa. Tolong kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Bapa di sorga, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GKPO Halim Pernakusuma dimanapun berada. Kiranya Tuhan sertai, lindungi, yang sakit berkenan Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan segala yang dikerjakan tangan jemaat-Mu berkenan Tuhan memberkati, membuat berhasil. Di sana kami boleh menikmati anugerah kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.